Suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Minggu Prapaskah keempat, di mana biasa disebut dengan Minggu Letari, Minggu Sukacita, di mana Tuhan sungguh mau hadir untuk mengunjungi umat-Nya yang sedang menderita. Tuhan hendak membawa sukacita bagi kita semua. Maka kita bersama-sama dengan seluruh umat diajak untuk menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan intensi sebagai berikut, dalam kesatuan dengan Bapak Paus dan juga Bapak Uskup, demi kesejahteraan umat dan seluruh warga masyarakat dan juga para penderita COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Tim kesehatan dan relawan kemanusiaan agar mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan juga kita berdoa bagi arwah Brigita Mariani dan Dandung, semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Maka mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita masuki Minggu Prapaskah keempat. Sabda Tuhan mengajak kita semua untuk percaya kepada Yesus Sang Terang Sejati yang akan menerangi hidup kita, menuntun kita kepada Allah Bapa. Dalam hidup kita sehari-hari, tidak jarang kita belum menerima sepenuhnya terang dari Kristus itu. Karena itu, marilah di awal Ekaristi ini kita haturkan segala syukur kita. Kita haturkan permohonan harapan kita, terlebih kita akui kita telah berdosa. Marilah bersama berharap pada belas kasih Allah dengan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Kita hening menghaturkan ujub kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan sabdamu, Engkau memulihkan nasib umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, semoga umat-Mu dengan penuh bakti dan iman mantap, gembira menyongsong Hari Raya Paskah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel.
Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah sanak saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, "Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan." Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanku itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan.
siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari sabda Allah hari ini. Tadi saya membacakan Injil dalam versi yang singkat. Dalam versi yang panjang ada satu hal yang menarik, bahwa orang menganggap buta, sakit itu terjadi karena dosa, karena kesalahan orang itu ataupun kesalahan orang tuanya. Tapi bagi Yesus, bahwa melihat orang buta itu, Yesus mengatakan
supaya Allah dimuliakan. Tidak jarang kita menyalahkan situasi, kita kecewa dengan situasi, ataupun kita terpesona dengan situasi. Samuel tadi terpesona dengan badan tegap dari anak Isai yang pertama. Tapi itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, orang-orang Farisi menyalahkan bahwa orang buta itu terjadi karena dosa. Tapi Yesus mengajak kita melihat secara baru. Yesus sang terang dunia mengajak kita untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup kita secara baru di dalam pandangan Allah sendiri. Sehingga melalui peristiwa-peristiwa itu kemuliaan Allah dinyatakan. Kita mungkin kecewa dengan situasi saat ini. Kenapa tidak boleh lagi misa? Kita harus mengikutinya dari rumah. Kita diajak belajar, bertanya kepada Tuhan apa yang Dia kehendaki, kemuliaan apa dari Allah yang akan dinyatakan di dalam peristiwa hidup kita bersama ini. Satu hal yang bisa kita rasakan, kita alami, kita diajak untuk memiliki iman yang kokoh akan Dia. Memang Allah adalah penyelamat, tetapi juga kita diajak menemukan, melihat kemuliaan Allah melalui keberanian kita menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk juga mengikuti aturan-aturan, arahan-arahan dari pemerintah, dari keuskupan, sehingga kita sungguh-sungguh belajar rendah hati menemukan rencana kemuliaan Allah melalui peristiwa ini yang pasti bagi sebagian dari kita tidaklah mengenakan dan menyenangkan. Hal kedua yang bisa kita renungkan adalah beriman dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Minggu lalu diwartakan kepada kita bagaimana perempuan Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus, sang air hidup kekal yang akan memberikan hidup kekal kepadanya. Dia kemudian mewartakan kepada orang-orang sekotanya. Kemudian orang-orang sekotanya bertemu dengan Yesus sendiri, dan kemudian mereka mengatakan, "Kami percaya kepada Dia, bukan karena perkataanmu, tetapi karena kami mendengar, bertemu dengan Dia sendiri." Hari ini orang buta yang disembuhkan pun menyatakan imannya, "Aku percaya Tuhan." Lalu kemudian dia menyembah Yesus. Iman yang dimiliki, iman yang menjadikan dia tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus. Para calon baptis, hari-hari ini Anda mempersiapkan diri untuk menerima pembaptisan. Anda sekalian juga diundang, dipanggil seperti perempuan Samaria dan orang sekotanya, juga bersama dengan orang buta yang disembuhkan tadi, untuk percaya, memiliki iman, keyakinan sungguh bahwa Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat saya. Para calon baptis, hendaknya persiapan ini sungguh memantapkan hati saudara untuk mengimani Yesus sebagai Juru Selamat saudara.
Sedangkan bagi kita semua, kita percaya akan Tuhan Yesus. Kita dekat dengan Dia. Tetapi situasi saat ini menjadikan relasi kita dengan Tuhan Yesus sedikit terganggu. Kalau pakai bahasa orang sekarang, ya sebut saja LDR, long distance relationship. Ada hal baik kalau kita rasakan. Dalam LDR pastilah ada rasa rindu, ada keinginan untuk berjumpa, untuk bertemu, sehingga pasangannya, temannya, dalam hal ini Yesus, menjadi suatu kerinduan, menjadikan Dia begitu istimewa di dalam hidup kita. Kita diajak melihat peristiwa ini bukan saja sebagai hal yang buruk. Bisa saja selama ini dengan Ekaristi kita ya sudah ikut sajalah, tidak usah repot-repot, ikut berdiri-berdiri, menjawab komuni ya komuni begitu saja, tanpa ada rasa, tanpa ada kerinduan, tanpa ada keyakinan bahwa Engkau begitu istimewa di dalam hidupku. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, inilah saat kita diajak melihat kembali kemuliaan Allah, kehadirannya yang istimewa di dalam hidup kita. Dia sungguh air hidup, Dia sungguh terang dunia yang menerangi hidup kita. Karena itu kita yakin, kita rindu, ingin merayakan Ekaristi, ingin menerima Dia di dalam sakramen Maha Kudus. Peristiwa ini mengajak kita untuk melihat kembali sejauh mana cinta kita kepada Tuhan Yesus, sejauh mana iman kita kepada Dia, sehingga kita sungguh merindukan Dia, menjadikan Dia istimewa di dalam hidup kita. Mari dalam masa Prapaskah ini kita teguhkan iman kita, kita akui sadari segala dosa kita, sehingga nanti kita dapat membaharui janji baptis. Kita percaya kepada Dia, kita menolak setan dan segala kejahatan. Karena itulah kita diajak terus beriman dan memiliki kerinduan besar akan perjumpaan sejati dengan Dia. Tuhan memberkati. Saudara-saudari dan anak-anak, marilah setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, kita bersama membaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari dan anak-anak, marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus Gembala baik, sebab Dia menjaga segala kebutuhan orang-orang yang mengikuti Dia. Marilah berseru kepadanya. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja
Ya Tuhan, semoga para gembala gereja seturut teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan-Mu yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Bagi saudara-saudari kami yang kehilangan imannya, semoga oleh cara hidup kami yang konsekuen dengan iman yang kami akui, mereka tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para guru dan pendidik, ya Tuhan, semoga para guru dan pendidik sadar akan arah hidup yang mereka tempuh dan menuntun anak didik mereka untuk hidup dan melibatkan diri demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi kaum muda, ya Tuhan, semoga kaum muda menemukan keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan. Bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja, marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon baptis, semoga Allah Bapa menuntun para calon baptis untuk dapat menghayati panggilan sebagai seorang Kristiani yang sejati dan mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Pandanganlah kami di jalan yang benar. Bagi para dokter, perawat, dan semua pihak yang dengan sukarela dan tulus hati memberikan diri untuk melayani para penderita COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Ya Bapa, semoga Engkau sendiri yang melindungi dan memberkati segala ketulusan hati mereka untuk mau dengan tulus ikhlas mendampingi dan merawat mereka yang sedang menderita. Berilah perlindungan dan penyertaan-Mu bagi hidup mereka, sehingga apa yang mereka berikan dapat membawa sukacita bagi semua orang, terutama mereka yang sedang menderita virus COVID-19, dan pada akhirnya mereka semua dapat pulih seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami ini. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan seluruh hidup kita di dalam kurban Kristus sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Saudara-saudari dan anak-anak, berdoalah supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan gembira kami unjukkan persembahan kepadamu yang Engkau gunakan untuk menyembuhkan dan menghidupi kami. Terimalah kiranya dengan rela sebagai ungkapan iman kami, dan semoga berguna bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan menjadi manusia, Kristus telah mengantar umat manusia dari kegelapan dosa ke dalam terang iman. Dengan pembasuhan sakramen baptis, Ia pun telah menebus para abdi yang lahir sebagai budak dosa menjadi anak angkat Bapa. Maka seluruh isi surga dan bumi bersujud kepadamu dan menyanyikan lagu baru. Kami pun bersama seluruh laskar malaikat bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari dan anak-anak, inilah Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, yang diutus Allah menerangi hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita menyambut komuni secara spiritual, marilah kita mendoakan dari puji syukur nomor 423. Kita doakan bersama-sama satu bait. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Mari kita doakan bersama-sama doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukanmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan melumati mataku, lalu aku pergi mencuci muka, melihat dan mengimani Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala cahaya, Engkau menyinari setiap orang yang datang di dunia ini. Kami mohon, terangilah kiranya hati dan budi kami dengan cahaya rahmat-Mu, agar kami sanggup memikirkan yang layak dan berkenan di hati-Mu, serta mencintai Engkau dengan tulus ikhlas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari dan anak-anak, kita diajak oleh Bapak Uskup dan juga oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, mengerjakan segala sesuatu dari rumah untuk keselamatan kita, keselamatan seluruh bangsa kita. Karena itu hendaknya kita tanggapi ajakan ini dengan sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Tuhan juga. Marilah kita akhiri Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup saudara. Amin. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabda-Nya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Amin. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, agar boleh ikut mewarisi tanah air surgawi. Amin. Dan semoga saudara-saudari, keluarga kita dimanapun mereka berada, tugas pelayanan kita pada hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari dan anak-anak, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kamu diutus. Amin.